Anak perusahaan Harita Group, PT Gema Kreasi Perdana atau GKP, menerobos lahan warga di Roko-Roko Raya, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Penerobosan ini sudah terjadi berulang kali dan menjadi biang kemarahan warga. Alat berat, ekskavator, milik perusahaan merangsek ke lahan milik warga yang menolak pertambangan, ladani, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah pada Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022. Kehadiran ekskavator ini mendapat perlawanan warga. Mereka kemudian mundur menuju Sungai Tamo Siu-Siu. Menurut keterangan warga, alat berat milik PT GKP berencana masuk melalui badan Sungai Tamo Siu-Siu menuju lahan yang sebelumnya sudah dibebaskan. Namun, warga kembali melakukan penghadangan, sebab sungai ini sebagai salah satu sumber air warga untuk konsumsi. Perlawanan yang terus dilakukan warga membuat pihak perusahaan kembali menyasar lahan milik ladani, lalu secara paksa melakukan penerobosan. Akibatnya pagar pembatas lahan yang dibangun warga dan tanaman jambu mete rusak. Aksi penerobosan PT GKP ini justru mendapat pengawalan ketat dari polisi dan tentara. Mereka berkali-kali melakukan penerobosan. Pada Juli tahun 2019 mereka menerobos lahan milik Marwah, lalu di hari lain mereka menerobos lahan milik Idris. Ironisnya, laporan warga atas nama Idris terkait penerobosan lahan oleh PT GKP ke Polres Kendari pada Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2019 3 tahun lalu belum ditindaklanjuti hingga penerobosan kembali terjadi hari ini. Namun polisi justru tak berbuat apa-apa terhadap aksi penerobosan yang dilakukan perusahaan. Padahal warga sudah berkali-kali dirugikan karena tanamannya rusak. Selain itu mereka juga mengalami intimidasi, kekerasan, dikriminalisasi, hingga ancaman mendekam di penjara. Warga dan koalisi LSM yang melakukan pendampingan mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara, Kapolres Kendari, dan Panglima TNI untuk segera menarik seluruh aparat kepolisian dari lokasi. Seluruh polisi dan tentara yang terlibat dengan pengawalan PT GKP harus ditindak tegas. Pendampingan warga atas kasus ini dilakukan beberapa LSM seperti Kontras, YKBHI, Kiara, dan LBH Makassar. Kami mendesak Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan investigasi atas dugaan tindak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan PT GKP dan aparat kepolisian di Sulawesi Tenggara, ucap Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Muhammad Jamil lewat rilis media. Selain itu mereka juga mendesak Menteri ESDM untuk segera hentikan aktivitas PT GKP, mengevaluasi operasi dan mencabut izin usaha pertambangan atau IUP. Di tahun 2019, Bupati Konawe Kepulauan Amrullah mendukung warganya menolak tambang. Bupati menegaskan, pengembangan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, fokus pada sektor pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan. Daerah yang terdiri atas satu pulau seluas 1.514 km persegi itu dinilai tak cocok untuk pertambangan. Amrullah menyampaikan hal itu saat ditemui di Kendari, Sulawesi Tenggara Rabu tanggal 13 Maret tahun 2019. Bupati menanggapi gelombang aksi penolakan tambang yang dilakukan warga dan mahasiswa di Kendari dalam seminggu terakhir. Unjuk rasa berlangsung pada Rabu tanggal 6 Maret tahun 2019 dan Senin tanggal 11 Maret tahun 2019 itu sempat ricuh. Mereka menuntut pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP di Konawe Kepulauan. Kami fokus ke pertanian dan perkebunan. Pulau Wawoni kecil. Konsep kami pembangunan berwawasan lingkungan. Kalau pertambangan mungkin saat ini belum ada dampaknya, tetapi nanti dirasakan generasi mendatang, ujarnya. Amrullah menyatakan, pemerintah sedang membangun sejumlah jaringan irigasi untuk sawah seluas 1.500 hektar. Sawah membuat pulau itu swasembada beras. Sektor perkebunan juga menjadi perhatian dengan pengembangan 4 komoditas utama, yakni mete, cengkeh, pala, dan kopra. Bupati memastikan rencana tata ruang Konawe Kepulauan tak mengakomodasi pertambangan. Hal itu dikuatkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang mengeliminasi pertambangan karena Pulau Wawoni termasuk pulau kecil.